Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamalah. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan, kita akan membahas materi mengenai intelijensi. Apa yang dimaksud intelijensi? Kita selalu mendengar ya, seringkali mendengar kata intelijensi. Misalnya dalam dunia pendidikan. Jadi di sekolah biasanya untuk menyeleksi atau untuk melakukan penjurusan kepada siswa-siswa itu dilakukan tes intelijensi atau yang disebut dengan tes IQ. Nah, kita akan membahas lebih jauh sebenarnya. Apa intelijensi itu? Apakah intelijensi itu hanya merupakan IQ saja? Apakah intelijensi itu ukurannya hanya dengan pakai IQ? Lalu apakah IQ itu bisa memprediksi prestasi akademik seseorang? Akan kita bahas di materi kali ini. Yang pertama mengenai definisi intelijensi. Secara bahasa intelijensi itu artinya memahami atau menyerap. Atau dalam istilah lain, ya, dalam definisi lain secara bahasa intelijensi juga dianggap sebagai kecerdasan. Artinya apa? Orang yang intelijen, orang yang cerdas itu adalah orang yang mudah memahami sesuatu, juga mudah menyerap sesuatu, menyerap informasi dalam hal ini ya, informasi yang masuk. Itu artinya intelijen. Jadi kalau ada orang bilang, misalnya you are not really intelligent dalam bahasa Inggris gitu ya. Artinya kamu tidak terlalu paham. Itu sama dengan kamu itu agak bodoh. Itu ya maksudnya, nggak terlalu cerdas. Jadi orang bule itu seringkali kalau ngomong itu pakai bahasa yang halus, padahal maknanya kasar. Jadi nggak ada orang ngarani bilang you are stupid gitu ya. Itu terlalu kasar ya, terlalu sarkas. Nah, itu kalau orang Jawa kan biasa kayak gitu, belak-belakan ya. Tapi kalau orang bule bilang you are not really intelligent, itu berarti sudah maksudnya kita nggak terlalu cerdas ya, maksudnya bodoh gitu ya maksudnya. Nah, itu perbedaan budaya ya. Jadi ngambrak sedikit ke sana. Jadi itu maksudnya intelijen itu memahami atau menyerap. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah ada banyak sekali definisi intelijensi itu. Salah satunya ini saya ambilkan dari Wikipedia, yaitu kapasitas individu untuk berpikir logis, memahami dan mengingat informasi, bernalar, merencanakan sesuatu, kreativitas dan pemecahan masalah. Ini ada beberapa aspek dari definisi ini. Yang pertama, individu yang intelijen itu berpikirnya logis, runtut. Logis itu bisa mengikuti hubungan sebab akibat. Jadi dinemu akal gitu ya, bisa dinalar, bisa dimatuk gitu ya, matuk. Masuk akal. Itu berpikir logis. Jadi pikirannya luntut. Termasuk juga cara ngomongnya. Orang kalau berpikirnya tidak logis, ya cara ngomongnya tidak bisa logis. Kalau cara ngomongnya tidak logis, berarti tidak intelijen. Bisa jadi dia bodoh. Kalau tidak intelijen, bisa jadi dia mengalami gangguan mental. Nggak logis, nggak runtut. Omongannya itu tidak bisa dicerna. Kemudian selain aspek berpikir logis, yang kedua yaitu memahami dan mengingat informasi. Jadi gampang paham. Dijak ngomong itu gampang nyantol. Maka orang yang semakin cerdas itu ngomong itu gampang nyantol. Kalau ada orang ngomong, baca sesuatu itu juga gampang mudeng. Sebaliknya orang yang kurang begitu cerdas, dia agak lemot ya dalam memahami informasi. Istilahnya lola atau loading lama. Itu orang yang intelijen. Kemudian juga mengingat informasi. Mengingat itu apa? Menghafalkan informasi. Jadi orang yang intelijen itu tandanya juga cepat hafal dan tidak gampang lupa. Sebaliknya orang kalau tidak intelijen itu tidak mudah hafal juga cepat lupa.
Nah, kemarin sudah saya jelaskan, faktor yang bisa mempengaruhi memori jangka panjang itu prosesnya banyak ya. Nah, proses itu akan semakin dipermudah kalau orang itu intelijensinya memang bagus. Jadi proses mengingat informasi itu juga butuh intelijensi. Selain kemarin butuh proses perhatian, butuh proses dari relevansi atau penting atau tidaknya informasi itu sendiri. Tapi juga butuh intelijensi. Kemudian yang selanjutnya adalah bernalar ya. Nalar. Nalar itu ya apa ya? Ya nalar, ya. Pokoknya bernalar gitu. Yang selanjutnya adalah merencanakan sesuatu. Jadi bisa merencanakan sesuatu secara sistematis. Artinya merencanakan itu tidak sporadis. Jadi ketika pengambilan keputusan itu ada eh, rasionalisasi, ya, alasan-alasan logis mengapa mengambil keputusan demikian. Dan juga bisa merencanakan sesuatu. Jadi memplanning, mendesain sesuatu, tidak melakukan sesuatu secara sporadis. Kemudian juga orang kalau intelijensi itu kreatif. Kreatif itu bisa bermakna dua hal. Kreatif itu tidak hanya menciptakan sesuatu yang baru, itu sangat susah ya. Nah, ada orang misalnya Thomas Alva Edison menemukan bola lampu gitu. Nah, itu bisa dikatakan kreatif. Tapi kreatif itu tidak hanya menemukan sesuatu yang baru, tapi juga apa? Menambah sesuatu yang sudah ada. Jadi kalau misalnya Thomas Alva Edison itu penemu lampu, maka orang-orang yang berinovasi dengan lampu ya. Ada lampu modelnya bundar, ada yang modelnya panjang, ada yang hemat energi, ada yang macam-macam. Nah, itu namanya inovasi. Nah, inovasi itu juga membutuhkan kreativitas. Terkadang kita itu kurang menghargai orang yang menambahkan sesuatu yang baru. Padahal itu juga kreatif. Nah, termasuk juga apa? Mengcover lagu ya. Lagu yang lama itu kalau orang dengar itu nggak bosan. Tapi ketika di cover oleh misalnya dengan style-style yang masa kini itu akan menjadi lebih nikmat didengarkan. Itu juga salah satu sisi kreativitas. Ya seperti itu kadang memang tidak bisa kita apa ya, tidak bisa iri gitu ya. Kadang kan ada misalnya penyanyi yang nggak mau lagunya di cover. Padahal banyak yang penyanyi yang tadinya nggak laku karena lagunya di cover jadi semakin laku. Nah, ini juga membutuhkan yang namanya kreativitas. Memodifikasi sesuatu yang telah ada. Memberi nilai tambah. Juga melakukan inovasi. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu aspek pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah ini adalah domain kognitif ya. Domain kognitif itu adalah domain maksudnya apa? Proses berpikir. Memecahkan masalah itu harus mikir. Ojo pakai perasaan. Seringkali orang itu ketika mendapat masalah itu yang didahulukan adalah bapernya, bukan mikirnya. Padahal pemecahan masalah itu adalah domain dari kognitif. Domain dari kemampuan berpikir. Nah, orang kalau kemampuan berpikirnya bagus, pasti bisa melakukan pemecahan masalah dengan efisien dan efektif. Jadi mengambil keputusan secara efektif dan efisien. Itu pemecahan masalah. Nah, maka dengan definisi ini, kalau sampai melihat tes IQ itu biasanya mengandung banyak komponen yang mewakili dari aspek-aspek dalam definisi ini. Ada aspek berpikir logis, ada aspek memahami dan mengingat informasi, ya kan? Biasanya tes IQ itu juga disuruh menghafalkan kata-kata, nanti ditulis kembali kata-kata yang dihafalkan itu. Juga ada soal bernalar ya, soal cerita. Ada pula soal pemecahan masalah. Ada deret angka, ada aritmatik sederhana. Nah, itu sebenarnya matematika itu dalam rangka pemecahan masalah. Iya. Jadi orang kalau pinter matematika, itu insya Allah memecahkan masalah itu juga pinter. Karena terbiasa berpikir logis. Jadi matematika itu nggak bisa diselesaikan. Soal-soal matematika itu tidak bisa diselesaikan secara ngawur, secara perasaan. Tapi harus berpikir secara logis. Harus runtut, mengikuti kaidah-kaidah atau dalil-dalil yang sudah ada.
Jadi matematika itu kan ada rumus-rumusnya. Jadi kalau orang terbiasa menyelesaikan persoalan dalam matematika, maka dia juga akan terbiasa menyelesaikan persoalan sehari-hari. Runtut, cara menyelesaikannya sistematis, nggak langsung jujuk sampai ke kesimpulan gitu kan nggak mungkin. Mesti harus caranya dulu gimana. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari matematika. Jangan dilihat hitung-hitungannya, tapi di situ ada proses berpikirnya gitu. Jadi misalnya kayak menentukan jarak gitu ya, atau kecepatan atau waktu. Itu kan ada proses berpikirnya. Nggak bisa langsung jujuk dikira-kira, oh nanti kira-kira jam segini. Nggak bisa. Tapi harus pasti, harus direncanakan. Harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, itu pemecahan masalah. Itu definisi. Nah, ada dua paradigma dalam intelijensi itu. Paradigma yang pertama itu memandang intelijensi sebagai sebuah potensi. Artinya potensi itu apa? Bisa muncul, bisa tidak. Dan potensi itu sifatnya lebih bawaan. Jadi intelijensi itu dianggap sebagai sebuah potensi. Nah kemudian ilmuwan yang berparadigma, paradigma itu apa tuh? Paradigma itu madhab itu nih. Ilmuwan yang menganggap atau bermadhab bahwa intelijensi itu sebagai sebuah potensi, namanya potensi itu juga sifatnya bawaan. Nah, kemudian membuat alat ukurnya, bagaimana cara mengetahui potensinya. Orang ini potensinya bagus apa tidak. Maka lahirlah yang namanya IQ, Intelligence Quotient. Kecerdasan apa? Intelligence Quotient. Kecerdasan intelijensi. Ya. Ya. Kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual. Nah, itu IQ. Nah, IQ itu sifatnya potensi. Maka jangan heran kenapa ada orang yang IQ-nya tinggi kok prestasinya jeblok. Wajar. Karena yang mempengaruhi prestasi akademik itu tidak hanya potensi saja. Tidak hanya IQ atau potensi intelektualnya. Tapi juga semangat belajarnya, motivasi belajarnya, ada kegigihannya, ada metode dari gurunya. Banyak hal. Jadi tidak melulu orang yang IQ-nya tinggi itu prestasinya mesti bagus. Karena sekali lagi IQ itu potensi ya. Jadi IQ itu sifatnya mengukur potensi. Kemudian ada ilmuwan lagi yang kedua menganggap intelijensi itu sebagai sebuah kompetensi. Namanya kompetensi berarti apa? Saya kompeten dalam bidang matematika. Berarti saya sudah pasti bisa dalam bidang matematika. Kompeten. Saya sudah pasti ahli dalam bidang matematika. Saya kompeten dalam bidang bahasa. Berarti saya sudah pasti bisa bidang bahasa. Saya kompeten dalam bidang apa misalnya spasial ya. Arsitek itu kan bidang spasial. Berarti sudah pasti kompeten, punya keahlian. Tidak hanya sebagai potensi, tapi sudah ada. Wujud nyatanya sudah ada. Itu namanya intelijensi sebagai sebuah kompetensi. Nah, ini paradigma baru. Kita ke paradigma yang pertama dulu, yaitu intelijensi sebagai sebuah IQ atau potensi. Jadi definisinya intelijensi, ini ilmuwan yang menganggap intelijensi sebuah IQ terdiri dari dua faktor umum yang disingkat G, faktor general, dan S yang disingkat spesifik. Faktor G itu merepresentasikan ya berbagai kemampuan kognitif yang tadi sudah saya jelaskan, dan faktor S kemampuannya spesifik, mekanis, verbal, matematis, atau yang disebut dengan bakat. Nah ini bedanya intelijensi dan bakat. Keduanya itu sama-sama potensi. Bakat itu juga potensi, potensi bawaan. Tapi bakat itu lebih ke arah spesifik. Misalnya bakat dalam bidang verbal, bakat dalam bidang matematis. Tidak ada intelijensi dalam bidang matematis, tidak ada. Yang ada yuk intelijensi mencakup berbagai kemampuan kognitif atau kemampuan intelektual. Tidak hanya matematis, tapi juga apa tadi? Berpikir logis, penyelesaian masalah, kreativitas. Maka tes IQ itu mesti banyak rangkaiannya. Tapi kalau tes bakat itu mesti salah satu saja. Ada namanya tes bakat berhitung. Soalnya ya hitung-hitungan tok. Ada tes bakat spasial. Soalnya ya mencocokkan gambar kayak gitu. Ya, jadi bernalar gambar ini terusannya apa kira-kira. Nah,
ada tes bakat verbal, soalnya ya tentang bahasa ya, memahami paragraf dan lain sebagainya. Tapi kalau intelijensi berbagai macam jenis, mulai berhitung, kemudian ada soal bernalar, ada soal mengingat informasi, macam-macam. Itu menurut Sperman. Sperman itu nama orang nih. Di intelijensi ada dua faktor ya. Faktor general yang disebut intelijensi tadi, juga ada yang faktor spesifik atau bakat. Sekali lagi bakat itu juga potensi ya. Ada orang berbakat tapi nggak pernah dilatih. Ya sama aja, akhirnya tidak muncul bakatnya. Saya punya bakat bidang matematis Pak, tapi kok nilai matematika kamu jelek? Mungkin karena nggak pernah belajar. Jadi nggak muncul. Jadi bakat itu sifatnya adalah potensi. Nah, untuk memudah memisahkan IQ ini, kita bisa menganggap IQ itu ibaratnya dalam komputer itu ada CPU ya. Jadi kalau sampean beli laptop itu kan ada template-nya ya. Ada Core i7, Core i3, masing-masing itu punya kapasitas yang berbeda-beda dalam memproses informasi. CPU kan singkatannya Central Processing Unit. Jadi yang menyerap informasi di komputer itu ya CPU. Cara wong itu ya IQ-nya itu ya CPU itu. Nah, sama kayak komputer. CPU itu sama kayak komputer manusia itu CPU-nya juga macam-macam. IQ orang itu juga macam-macam. Ada orang yang IQ-nya Core i7. Cepet dijak nyapai cepet gitu ya. Itu kalau sampean ibaratkan laptop gitu ya. Laptop yang CPU-nya Core i7 itu yuk biasanya juga dibekali memori yang tinggi. Jadi dia buat proses video juga cepat, buat main game lancar, apalagi cuma nonton YouTube. Kalau misalnya nggak cepat mungkin karena sinyalnya yang jelek. Jadi buat apa aja cepat gitu. Itu sama dengan orang yang IQ-nya tinggi. Kon belajar matematika cepat, kon belajar bahasa cepat, kon ngapal nih Quran ya cepat, banyak hal itu cepat. Tapi ada orang itu yang CPU-nya Intel ya, Celeron atau mungkin bahkan Pentium 2, lemotnya minta ampun gitu ya. Jadi nyala itu loading, booting gitu ya. Muncul logo Windows itu nggak lama banget gitu ya. Nggak muncul-muncul. Nah, itu ibaratnya orang yang IQ-nya lemot. Intel Celeron atau Intel apa gitu. Main game itu nggak kuat. Atau nonton video, apalagi ngedit video, jelas lemot. Ya, karena IQ-nya lambat. CPU-nya lambat. Nah, itu untuk memudahkan IQ itu ibarat CPU dalam komputer. Gitu. Jadi ada orang yang IQ-nya Core i7, ada yang Core i5, ada yang Pentium 2. Masing-masing potensinya berbeda-beda. Dan IQ itu kan sudah dibekali, CPU itu kan sudah bekal dari pabrikan. Ya. Nah, tapi masalahnya bedanya kalau CPU itu, yuk kita mungkin bisa ya ngupgrade, tapi nggak bisa ya. Sama kayak IQ juga nggak bisa ngupgrade. Jadi kalau sampean mau IQ-nya di-upgrade ke toko komputer gitu nggak bisa. Jadi itu IQ. Ada yang IQ-nya cepat, ada yang IQ-nya lambat. Nah, itu ibaratnya CPU. Nah, perbedaannya kalau laptop itu bisa langsung ketahuan ya di ininya. Di perangkatnya laptop itu kan masih ada template-nya ya. Ini cepat apa enggak? Core i7, Core i5. Tapi kalau manusia ya, enggak ada template-nya di kepalanya itu. Ini Core i5 atau Core i7 atau Core i3. Orang kok dijak omong enggak nyambung-nyambung. Ini jangan-jangan prosesornya Pentium 2 misalnya. Ah, itu gimana cara mengetahuinya? Maka ilmuwan kemudian mengembangkan yang namanya tes IQ ya, atau pengukuran IQ. Jadi ada sejarahnya. Sebelum tes IQ lahir itu ada tokoh yang namanya Francis Galton ya. Awal tahun 1800-an. Jadi Francis Galton ini mengukur intelijensi dengan besar kepala. Jadi mahasiswanya itu dilakukan eksperimen. Diukur. Dan Galton menemukan bahwa orang yang kepalanya semakin besar itu semakin cepat nyantol gitu ya. Kalau diajak ngomong itu gampang nyantol. Tuh. Jadi belum ada tes IQ ngerjakan matematika, ngerjakan ini belum ada dulu. Nah, kemudian yang kedua itu ada tokoh namanya Paul Broca ya. Itu tahun 1800-an. Dia punya asumsi bahwa
intelijensi itu berkaitan dengan ukuran otak. Dan memang ada korelasi seperti itu. Ukuran otak dan IQ itu berkorelasi, tapi tidak selalu berkaitan dengan prestasi. Jadi memang ya, tapi dalam beberapa kasus tidak. Misalnya siapa? Misalnya Albert Einstein ya. Jadi Einstein itu sekalipun orangnya sudah meninggal, otaknya masih disimpan sampai sekarang. Jadi dulu itu waktu Einstein meninggal, dokternya itu penasaran, kayak apa sih otaknya Einstein itu, orang yang cerdas kayak gitu, otaknya apa bedanya sama orang yang biasa. Maka kepalanya Einstein itu dibongkar, otaknya kemudian diambil. Sampai sekarang otaknya itu masih tersimpan di museum di New York sana, di Amerika. Nah, ternyata otaknya Einstein itu lebih kecil ketimbang otak orang pada umumnya. Ya, volumenya lebih kecil sedikit lah ketimbang orang pada umumnya. Tapi ada area otak tertentu yang itu lebih banyak. Jadi ada area otak yang berkaitan dengan matematika dan berkaitan dengan berpikir logis ya, berhitung itu lebih banyak, lebih berat, lebih banyak sel-selnya ketimbang manusia pada umumnya. Tapi di area bahasa, ya otak yang bertanggung jawab di area bahasa, Einstein itu nggak begitu banyak sel-selnya katanya. Maka tidak heran kalau Einstein dulu itu waktu kecil pernah mengalami yang namanya disleksia. Jadi nggak bisa membedakan D sama P, B sama D gitu ya. Atau ya L sama R ya, ikan merere gitu misalnya. Disleksia. Jadi Einstein dulu itu sempat dikira gangguan jiwa ya, padahal disleksia. Karena memang otak yang bagian bahasa itu nggak begitu ini, nggak kayak otak orang pada umumnya. Nah, kemudian setelah dilakukan berbagai macam metode pengukuran ini, maka ada yang mengembangkan ya, pertama kali tes IQ namanya Alfred Binet. Jadi tes IQ Binet itu sangat sulit dilakukan. Banyak sekali komponen-komponennya. Butuh orang yang benar-benar ahli ya. Jadi tes IQ itu tahun 1800-an dikembangkan oleh orang yang namanya Alfred Binet. Tujuannya apa? Ya, ingat ya, tes IQ itu pada mulanya tujuannya adalah tujuan diagnosa. Jadi tes IQ itu ya ini ya, membedakan kemampuan mental anak normal dan tidak normal, membedakan dan mengidentifikasi anak-anak dengan gangguan mental. Jadi Alfred Binet ini orang Prancis. Dulu di Prancis itu banyak mungkin ya siswanya kok nggak nyambung-nyambung, dijak ngomong nggak nyambung-nyambung, diterangkan nggak nyantol-nyantol. Akhirnya Binet mengembangkan tes intelijensi ini untuk menyortir, ya oh ya ini gangguan mental. Termasuk orang schizofren atau tidak itu bisa diagnosa dari IQ-nya itu. Nah, maka fungsi utama tes IQ itu sebenarnya diagnosa. Tapi sekarang kan sudah sangat berubah. Tes IQ dijadikan alat penjurusan. Ya nggak apa-apa, tapi kurang efektif juga. Karena belum tentu anak IQ-nya tinggi masuk IPA belum tentu berprestasi. Kalau dia malas belajar, ya kan. Jadi itu sebatas diagnosa saja. Jadi misalnya ada siswa yang kok loadingnya lama banget gitu ya, itu coba dites IQ. Atau misalnya agak nggak benar gitu, dites IQ itu bisa kelihatan ada gangguan mental nggak di situ. Jadi tujuan utama tes IQ itu diagnosa. Ya, sama kayak orang medis itu kan cek darah, ada pakai kemudian cek suhu badan dan lain sebagainya. Itu kan untuk mendiagnosa. Tes IQ juga sama, mendiagnosa kondisi mental seseorang. Jadi jangan dikira psikologi itu diagnosanya cuma tes kepribadian, tidak. Tes IQ itu juga bisa menjadi diagnosa yang ampuh. Banyak aspek yang bisa diungkap dari tes IQ. Itu tes intelijensi yang dikemukakan oleh Alfred Binet. Nah, IQ itu skornya selalu seperti ini. Jadi kayak gunung gini ya, sampean perhatikan ini. IQ itu skornya kayak gunung. Nah, kalau kita ngomong IQ itu mesti ngomong skor ya. Jadi IQ itu selalu merujuk skor. Tes apalagi tes IQ selalu merujuk skor. IQ-nya berapa? 100 atau 130 atau berapa 200 nggak nyampe ya, nggak ada. Atau ini. Maksudnya apa? Bentuk gunung ini. Ini maksudnya adalah kebanyakan orang umumnya itu pada level rata-rata. Jadi rata-rata itu ya antara 85
sampai 115, 114. Ini ke sini namanya di atas rata-rata. Ini ke sini namanya di atas rata-rata. Ini ke sini namanya di bawah rata-rata. Jadi tes IQ itu seperti itu. Oh, seperti itu. Kemudian nyampe mana tadi? Jadi kebanyakan orang itu berada pada level rata-rata ini 85 sampai 115. Nah, kalau yang kesini ini retardasi mental atau di bawah rata-rata. Apalagi 55, retardasi mental itu istilah lainnya idiot ya. Jadi ini ibarat komputer ya, Pentium 1 ya, atau sebelum Pentium malah ya. Ini loadingnya lama. Ya, kalau di atas 130 atau 130 ke atas, ini namanya giftedness atau sangat berbakat atau genius, ya, pinter. Ya. Jadi anak akselerasi, nah, itu IQ-nya harus 130 ke atas. Ini genius. Nah, ini ibarat komputer ya Core i7 versi terbaru. Maka anak akselerasi ini bisa sekolah di akselerasi ya. Nah, maka dia lebih cepat dari teman-temannya dan memang harus difasilitasi. Eman-eman kalau cuma mendapat sesuatu yang biasa-biasa saja, padahal bisa dipacu. Ibaratnya sampean punya komputer Core i7 cuma buat Facebookan, buat nonton YouTube kan yo eman. Nah, tapi padahal bisa dipacu, bikin edit video, main game dan macam-macam. Itu sama kayak orang yang berbakat atau gifted ya genius. Dia bisa dipercepat. Sekolah mestinya 3 tahun bisa disingkat 2 tahun. Kalau ini lambat. Ini mestinya 1 tahun bisa molor ke 2 tahun. Memang seperti itu. Itu yang learning disabilitas. Jadi kasus yang terkait dengan IQ itu ada namanya retardasi mental. Jadi keterbatasan fungsi intelektual. Jadi kalau orang retardasi mental itu ada kesulitan pada 2 dari 12 bidang. Satu dalam bidang apa? Komunikasi. Ngomongnya nggak jelas. Ngomong kayak kamu, ya. Ngomongnya kayak kamu. Nggak bisa didengarkan, nggak bisa dicerna. Atau kesulitan dalam kemampuan sosial atau interpersonal, ya. Apalagi akademik, yo, mikir nggak tekonggon, hitung 1+1 itu nggak teko-teko gitu. Ya, itu wajar. Penyebabnya apa kayak gitu? Kerusakan organik atau kerusakan otak. Ini sangat berkaitan dengan masa kehamilan orang tua ya. Jadi dulu waktu kehamilan mungkin terpapar sesuatu atau misalnya bisa juga karena orang tuanya atau salah satu di antara leluhurnya yang mbah-mbahnya itu juga mengalami gangguan mental, itu juga bisa. Bisa juga karena lingkungan keluarga atau gizinya kurang terpenuhi dengan baik. Itu juga bisa. Kemudian kalau gifted, ya, anak berbakat, itu yang IQ-nya di atas 130. Jadi faktor yang mempengaruhi adalah perkembangan area otak tertentu yang berkaitan dengan penalaran. Kayak kasus Einstein tadi ya. Jadi area otak tertentunya memang lebih banyak sel-selnya, lebih berat. Ya, ketimbang orang pada umumnya. Nah, apa yang mempengaruhi IQ? Satu, genetik ya, wariskan oleh orang tua. Jadi orang tua kalau misalnya orang tuanya jenius, katakanlah kayak Pak Habibie gitu ya, oh, anaknya ya mesti jenius. Jadi kalau sampean pengen punya anak yang jenius, ya cari istri atau suami yang jenius. Gitu. Kalau sampean rata-rata, istrinya rata-rata atau suaminya rata-rata, yo terima yang pandem saja, anaknya juga rata-rata. Kemudian faktor lain yang berpengaruh adalah IQ itu adalah kapasitas kognitif dan itu amat dipengaruhi oleh otak. Nah, otak itu butuh yang namanya nutrisi ya. Maka banyak makan sesuatu yang mengandung nutrisi. Jadi kalau orang bilang itu misalnya apa? Makan makanan dari laut ya. Asal jangan kapal laut ya, tapi ya kayak ikan yang banyak nutrisinya ya, ikan salmon ya macam-macam itu. Ya, itu memang bisa menstimulasi perkembangan otak. Karena yaitu IQ itu asalnya dari otak. Maka jangan heran orang-orang di negara maju itu setiap berapa tahun sekali diukur IQ-nya itu meningkat berapa digit. Jadi kalau generasi yang kemarin 10 tahun yang lalu
rata-rata orang IQ-nya 100, nanti 10 tahun ke depan rata-rata IQ-nya 105. Itu kayak orang di Jepang, di negara maju, Hong Kong, dan lain-lain. Itu karena apa? Nutrisinya terjamin. Ya, makanannya memang bergizi. Ikan laut, ya, ikan salmon. Nah, kita kan nutrisinya kurang begitu terjamin. Nah, susu aja nggak tiap minggu bisa minum. Misalnya makan daging aja nggak tiap bulan bisa makan. Itu pun kalau ada tetangga yang punya hajat, ya kan kayak gitu. Kemudian selain nutrisi juga ada stimulasi. Jadi masa kanak-kanak itu penting untuk menstimulasi perkembangan otak ya. Entah itu stimulasi secara visual, secara auditori, secara sentuhan. Kayak kemarin yang sudah saya jelaskan ya mengenai sensasi dan persepsi. Itu memang bisa mempengaruhi IQ. Jadi semakin anak itu distimulasi dia akan semakin ini. Tapi sekali lagi IQ itu paling besar adalah warisan ya atau genetik dari orang tua. Kalau punya orang tua yang jenius, amat sangat mungkin kita juga akan jenius. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan misalnya, apakah skor IQ bisa meningkat? Oh, tidak ya, IQ itu akan cenderung stabil. Sampai hari ini tes IQ skornya 100. 5 tahun lagi juga sama, skornya 100. Jadi ya wes terima apa adanya. Tapi IQ itu bisa dioptimalkan. Maka kalau ada orang bikin pelatihan judulnya meningkatkan IQ Anda, maka itu tidak benar. Karena IQ itu merujuk pada potensi, sesuatu yang sifatnya bawaan. Dan itu ya wis apa adanya seperti itu. Potensi kita ya seperti itu. Nggak bisa kita upgrade CPU kita. Sampai datang ke dokter, Pak saya mau upgrade IQ saya. Nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan. Orang dengan IQ rata-rata itu bisa menjadi banyak, bisa menjadi sesuatu kok. Maksudnya misalnya presiden aja saya yakin IQ-nya mesti rata-rata. Karena kebanyakan orang itu ya di rata-rata. Yang jenius itu ya mungkin dari 1.000 orang cuma satu. Atau mungkin dari 10.000 orang cuma satu. Sangat jarang. Yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan. Ya. Kemudian pendekatan yang baru ya, menganggap bahwa intelijensi itu sebagai sebuah kompetensi, bukan potensi. Ini asumsinya adalah apa? Asumsinya adalah orang kalau kompeten dalam bidang sebuah bidang itu mesti punya potensi. Orang kok pinter dalam bidang musik, ya, katakanlah Rhoma Irama, mesti punya potensi. Maka ini dia tidak sependapat ya dengan IQ yang sifatnya lebih akademis. Jadi IQ itu kan lebih ke akademis. Yang diukur kemampuan bernalar, kemampuan matematis, berpikir logis, itu kan berkaitan dengan akademis. Lalu bagaimana dengan orang yang misalnya jadinya atlet, musisi, penyair, bukan ilmuwan, itu gimana? Ya itu tetap cerdas kalau dalam definisi Gardner. Karena Gardner ini menganggap, ya Howard Gardner itu menganggap intelijensi itu bukan potensi, tapi intelijensi itu adalah sebuah kompetensi. Orang kalau kompeten dalam bidang olahraga, mesti punya potensi dalam bidang fisik olahraga. Ini ya Gardner ya. Jadi dia ada berbagai macam kecerdasannya. Menurut Gardner ada kecerdasan verbal, musikal, matematis, logis, spasial, gerakan tubuh ya ini misalnya atlet ya, intrapersonal ya misalnya humas atau sales. Kan pinter intrapersonal. Bukan, intrapersonal itu filsuf ya. Memahami diri sendiri. Ada interpersonal ya, hubungan personal. Ada misalnya sales, marketing, ya, atau misalnya humas ya, pinter ngomong, ya, pinter berkomunikasi dengan orang lain. Ya, itu kan kompetensi. Intelijensi natural itu memahami alam ya. Ini pecinta alam gitu misalnya ya, suka naik gunung, suka mengembara. Ada eksistensial itu memahami eksistensi. Ini hampir sama kayak intrapersonal, memahami alam semesta ya. Ini orang yang spiritualitasnya tinggi ya. Ini juga suka berfilsafat gitu ya. Berpikir tentang Tuhan misalnya seperti itu. Sesuatu yang sangat abstrak. Jadi ya kalau verbal ini misalnya novelis ya kayak Andrea Hirata gitu. Musikal ya kayak Rhoma Irama. Matematis logis ya kayak Pak Habibie, almarhum Pak Habibie. Nah, ini bisa sampean baca sendiri. Jadi kalau menurut Gardner, intelijensi itu bukan bermakna IQ secara akademik. Ya, tapi ya kompetensi, apa yang orang itu bisa itu ya. Jadi sekali lagi perlu dibedakan mana yang intelijensi, mana yang IQ. Kalau IQ itu ya tes IQ, potensi dia sifatnya dan lebih kepada sifat yang akademis.
Kalau intelijensi itu tidak hanya bermakna IQ, tapi juga bermakna sebagai kompetensi dari berbagai macam bidang ini. Nah, saya kira itu dulu ya perkuliahan dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa di-posting di grup WA. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.